Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kifla. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah terus mau pantengin cerita ini. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, kita langsung lanjut aja ya ceritanya. Siang itu Simba memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Della lahir di sini. Makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut di rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi. Saya mau minta tolong, bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan. Jimat Singkago, nyantet Della. Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simba. Di sana ia bisa melihat banyak bergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kalau kamu akan melihat kebun tebu, di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbak Tamin kemudian meminta Dini meminum air dengan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Lalu ia menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Simbah mau keluar dulu. Mbak Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan di dahinya. Ia terus berkeringat berkali-kali. Ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat saya. Saya dikejar. Saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas. Panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simba seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simba memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar, Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Della melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal yang terakhir Sri ingat saat melihat Della adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia lalu terlelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia luapkan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Della," kata Sri saat melihatnya. "Bagaimana bisa?" "Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong sekarang. Nyawamu ada di tangan Simba. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percayakan sama saya." "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Della melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Della. Nyawanya ada di tangan Simba. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Della tersenyum, berdiri di depan kamar, seakan sudah menunggunya. Sri dan Della menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam.
Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso, ucap Sri. Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya. Sri menyirami payung itu, membakarnya setiap kobaran api yang menyala-nyala. Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Della menari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail, siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan itu. Sampai Sri memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik. Kok ragu, Sri? Della melihat Sri mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. Sudah sadar ya siapa saya? Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang, ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Senggah Turi dan Banerogo yang sebenarnya? Dan tempat ini semua adalah... Sri tersandung jatuh. Sri merangkak lantas, ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya bayangan ketika melewatinya. Seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak tahu di mana Sri berada. Sebelum Sri, Della menarik rambut Sri, mencekramnya. Sri melawan sebisanya. Namun ia tidak bisa menghadapi bala ketakutan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya, membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Duno sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam. Manakala ada seorang datang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbak Krasa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbak Krasa. Ia membelai rambut Della seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbak Krasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa Sri. Ia hanya bisa melihat Mbak Krasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman. Seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Della, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu saya. Apa saya salah, Mbah? Mbah Krasa mengangguk, ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa-apa. Namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbak Krasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Della, tengah melihat Sri. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ini ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Della mendekati Sri, ia menatap Sri seakan ingin tahu.
Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya kak. Saya gak akan pernah lupa jasamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Della, Sri, dan Didi terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Kita lanjutkan besok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.